Ya, terima kasih atas kesempatan pada hari ini ikut webinar di Utama Karya sebagai Sohibul Bait sebagai tuan rumah. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, luar biasa. Nah, ada garis merah yang saya tarik. Kita sepakat, satu, ingin menjadi negara maju. Ya, ikhtiar Utama Karya mengadakan webinar ini antara lain untuk itu. Tadinya saya berpikir Utama Karya ini adalah perusahaan BUMN yang membangun jalan tol. Itu doang. Sama dong Pak kita Pak. Sama ya? Pikirannya ya. Iya makanya kaget kita ternyata banyak power plant yang dibangun. Ternyata betul, ternyata power plant yang gede-gede dibangun oleh Utama Karya. Kok tidak muncul beritanya ya seperti itu. Jadi ini core bisnis terpendam. Untuk Utama Karya, dan ini masa depan ini. Betul. Jadi tidak salah kalau Utama Karya memperluas cakupan bisnis kegiatannya untuk berpikir bagaimana membangun pembangkit listrik di tanah air yang bisa mencukupi sehingga indeks tadi itu Pak, kecil banget ini indeks. Bagaimana indeks Utama Karya ini bisa naik. Nggak ada cerita bangun pembangkit listrik. Nggak ada cerita ini. Ada yang bilang kita oversupply Pak. Itu kan hanya sementara, 1-2 minggu, 2 bulan selesai ya. Itu terjadi kan karena kebetulan ada masalah dengan karena pandemi ya, semua kendaraan pada istirahat dan seterusnya. Tapi kan tidak seterusnya. Intinya, kalau kita ingin menjadi negara maju, paling tidak ada 2 infrastruktur yang harus prima di Republik ini. Satu, infrastruktur transportasi, dan satu, infrastruktur energi paling tidak. Harus prima kalau ingin menjadi negara maju. Kalau boleh saya cerita, saya ini 6 tahun tinggal di Amerika sama di Prancis kuliah. Saya senang naik mobil. Sekitar 5 tahunan, 5 kali masa libur summer musim panas di Amerika, summer musim panas ada kuliah. Saya keliling Amerika naik mobil. Saya senang naik mobil, ya, sehingga saya tahu seluruh jalan interstate Amerika di 49 negara bagian sudah saya lalui. Wah, nyetir sendiri tuh Pak ya? Nyetir sendiri, ya, bersama keluarga tentunya ya. Ya itu bensin masih murah tuh Pak ya? Di Amerika sampai sekarang masih murah, Amerika itu ya. Nah, dia bangun jalan interstate itu dari pantai timur ke pantai barat, dari selatan ke utara di Amerika itu yang menyebabkan dia menjadi negara maju. Dia tidak perlu lagi lewat terusan Panama, produk dari pantai timur ke pantai barat atau sebaliknya, tidak perlu lagi lewat terusan Panama. Setelah lupa presidennya itu yang membangun jalan tol, jalan interstate, ya, jelas bebas hambatan tapi gratisan, nggak bayar itu, ya, itu membuat negara maju. Dan ketersediaan energi, listrik, lebih spesifik listrik, ya. Listrik itu mutlak ya untuk kita menjadi negara maju. Tadi sudah dipaparkan. Total pembangkit kita cuma 71 giga, 71.000 megawatt untuk 270 juta penduduk. Ya, tadi dipaparkan konsumsi listrik per kapita 1080-an kilowatt-hour per kapita. Beliau sudah hafal betul ini indeks sampai pada indeks itu. Dibanding dengan Malaysia, dengan Thailand, jauh kita ini, ya. Nah, kita tentunya semua bangsa Indonesia kepengen menjadi negara maju. Pak Presiden sudah utarakan tahun-tahun lalu, bagaimana Indonesia tahun 2045 pas Indonesia 100 tahun merdeka, kita punya income tinggi menjadi negara maju. Sekarang kan sekitar $4.000-an income per kapita kita. Katakanlah kepengen menjadi 20 berarti 5 kali lipat. Pengen menjadi $30.000 sekian kali lipat. Negara-negara maju yang lain 40-50 ribu US dollar. Ini cita-cita kita bersama.
Nah, ingin saya garis bawahi di sini, untuk bisa ke situ, tidak ada cerita kecuali bangun pembangkit listrik, tetapi direncanakan secara baik. Ya, Pricewaterhouse sudah ngasih tahu, dia memprediksi 2050 kita menjadi negara nomor 4 terbesar ekonominya di dunia. Setelah Cina, India, Amerika, kita. Kita tambah optimis, ini ahli dunia yang memprediksi, bukannya tanpa alasan, tanpa sebab, ya. Nah, PwC mengajukan argumen bahwa itu bisa terjadi. Hasil kajian tuh Pak ya? Hasil kajian ini, itu terjadi 2 faktor utama karena yang dimiliki Indonesia. Pertama, jumlah penduduk besar. Ya. Jumlah penduduk besar bukannya beban, dia bisa mempercepat kita menjadi negara maju, ya. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk besar bisa. Ya. Penduduk besar tentu nanti sebagian besarnya kualitasnya meningkat. Pendidikan kita harus dirapikan. Banyak kita cetak ahli-ahli teknologi yang tangguh, yang punya inovasi jauh ke depan. Perguruan tinggi kita arahnya ke situ mestinya. Ya. Bukan besar lalu kualitasnya rendah, tapi penduduk besar, kualitas bagus, inovasi, semangat besar, kira-kira seperti itu ya. Dan kedua faktornya menurut PricewaterhouseCoopers, Indonesia kaya sumber daya alam. Ini sejak zaman dulu dunia itu tahu, ya. Indonesia kaya migas, kaya batu bara, kaya bahan tambang, ya, nikel. Sekarang lagi primadona tuh Pak, nikel Pak. Nikel, Geothermal kita juga salah satu terbesar ya Pak? Ya, Iya. tembaga, mangan, biji besi, sebut, ada semua. Sampai kepada logam tanah jarang, sudah tanah jarang pula. Logam tanah jarang ada, ya, di Indonesia itu. Ini fakta. Nah, saya berpendapat, meskipun banyak sumber daya alam kita, baik yang di perubumi tadi saya sudah sebut, potensi tambang yang luar biasa, juga potensi di atas bumi berupa perkebunan, luar biasa itu, berupa apa? Pertanian, peternakan, perikanan. Dengan laut sekian itu, ini negara dengan potensi ikannya luar biasa. Indonesia ini, kenapa ini saya sebut? Ini baru bisa tercapai negara menjadi negara maju kalau sumber daya alam ini diatur, ya, direncanakan secara cerdas untuk bisa tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh Indonesia. Karena yang namanya bahan tambang tidak hanya ada di Pulau Jawa, bahkan lebih besar, lebih banyak bahan tambang itu adanya di luar Jawa. Ya, ini kesempatan kita bisa mencapai 2 tujuan sekaligus. Tujuan pertama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, nomor 2 memeratakan pembangunan. Ya, caranya gimana? Semua sumber daya alam itu direncanakan untuk bisa dibangun industri terintegrasi, ya, berbasis sumber daya alam lokal. Ya, jadi industrialisasi besar-besaran berdasarkan sumber daya alam lokal yang dipunyai di setiap daerah. Itu dikembangkan menjadi perusahaan terintegrasi dari hulu, upstream, tengah, midstream, dan downstream. Jadi satu di satu lokasi. Lokasinya di mana? Di sumber tambang itu. Ya. Jadi ini akan tercapai apa? Penciptaan value added, nilai tambah bahan tambang kita yang selama ini kita tambang, ekspor. Langsung diekspor Langsung, mentah-mentah Pak ya? bahan mentah, ya, kita ekspor. Tembaga sampai sekarang ekspor, ya. Meskipun sudah ada kewajiban membangun smelter misalnya, sudah 10 tahun. Sampai sekarang, ya, tembaga itu diekspor luar biasa. Smelter tidak dibangun-bangun sampai sekarang. Ya, ini ada yang nggak benar di Republik ini. Mengapa kita perlu membangun smelter? Saya katakan ini harus dibangun perusahaan terintegrasi. Hulu penambangan, apa hasil tambang,
diolah di midstreamnya yang namanya smelter. Ya. Output smelter ini menjadi bahan baku industri hilir. Ini di satu lokasi, teorinya namanya inilah vertically integrated industry. Industri terintegrasi secara vertikal. Ini yang paling efisien. Ya, cost-nya paling rendah. Ya. Jadi final produknya nilai tambah daripada bahan baku tambang itu sudah meningkat maksimal di final produknya. Oh. Ya, ini harganya akan lebih murah karena cost-nya bisa direduce karena dia terintegrasi. Jadi maksudnya di tambang nikel di situ juga ada pabrik baterai, ada apa gitu Pak, ada ya? di Terintegrasi di sana ya. Mhm. Dan kita sepertinya akan sudah menuju ke sana tuh Nah, Pak. untuk bisa itu, baru masuk ke energi. Harus direncanakan agar industri yang bergerak di hulu, bergerak di tengah, dan bergerak di hilir, beroperasi 24 jam sehari semalam, 365 hari dalam setahun. Mesinnya beroperasi, tapi karyawannya aplusan. Ya, karyawan gantian. Ya. Agar bisa bekerja 24 jam pabrik maupun industri itu, harus direncanakan listriknya. Untuk itu apa? Listrik yang bisa mendukung base load yang reliable, tangguh, dan strong, kuat, agar operasi pabrik, operasi industri yang hulu, tengah, maupun hilir ini bekerja 24 jam. Bayangkan. Ya, ini namanya industrialisasi. Ini terjadi bukan di Pulau Jawa saja. Terjadi di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, Pulau Sulawesi, ya, di pulau-pulau yang menghasilkan bahan tambang, yang selama ini bahan tambangnya diekspor. Industrialisasi terjadi di luar negeri selama 70 tahun. Value added ke sana dong. Di sana. Ya, ini kita dibohongi sekian lama itu, ya. Kita sayang, ya. Bangsa kita menerima saja 70 tahun kekayaan buminya ini, ya, dijual, diekspor dalam bentuk bahan mentah. Nah, ini yang nggak benar harus kita luruskan. Itu bahan tambangnya. Migas termasuk energi. Migas, kita ketahui sekarang Indonesia defisit neraca perdagangan migas. Itu terjadi karena salah kelola. Ini tidak boleh ditutup-tutupi. Kesalahannya di mana? Kesalahannya sistem yang berlaku di migas sekarang ini, kita bicarakan juga meskipun itu termasuk fosil. Yang pada akhirnya nanti fosil, minyak sama batu bara akan dikurangi, bahkan nanti akan hilang 50-an tahun ke depan. Tetapi sekarang harus kita kelola dengan baik, kita luruskan. Migas ini terutama karena sudah 20 tahun dikelola secara salah, sistemnya ribet, ya, birokratik, ya, aturannya aneh-aneh. Ini terjadi sejak 20 tahun yang lalu. Sejak undang-undangnya dirubah. Ya, Undang-Undang nomor 871 diganti dengan Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001. Ya, merubah sistem yang simpel. Ya, simpel banget sebelumnya itu sesuai konstitusi. Hasilnya luar biasa, terbukti negara Indonesia menjadi produsen minyak yang luar biasa, anggota OPEC. Penerimaan APBN dari migas luar biasa, ya, devisa ekspor migas paling besar, ya, itu terjadi sekitar 20-an tahun. Nggak tahunya begitu undang-undang migas ada, mengganti undang-undang nomor 871, sistemnya ribet, perizinannya luar biasa, ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Bukan, oleh pelaku usahanya. Tadinya izin-izin yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia, yang ngurus izinnya Pertamina. Jadi investor itu Anda bawa duit, nah, kami yang akan urus izinnya. Simple, ya. Itu menyebabkan eksplorasi meningkat, produksi luar biasa. Itu dicabut, diganti dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang ribet, berbelit-belit, diurus sendiri izinnya, dan sebelum menemukan
migas, masih eksplorasi, sudah dikenai pajak. Yang sebelumnya tidak ada. Tidak dikenai pajak. Selama dia mencari minyak, belum ketemu minyak, tidak ada pajak. Sebab dia bawa uang sendiri, kalau tidak ketemu minyak, risiko rugi 100% investor. Nah, sekarang sudah belum ketemu minyak, pakai duit sendiri, dipajakin coba. Dengan undang-undang migas yang baru, nomor 22 tahun 2001. Ini kan quote unquote betapa tragisnya bangsa besar ini dibiarkan begitu saja mengganti sistem yang bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi mencabut 16 pasal dari undang-undang ini, termasuk mencabut, membubarkan BP Migas namanya, kemudian oleh pemerintahan sebelumnya diganti nama SKK Migas, ganti nama doang tapi barang sama, tugas sama. Melanggar konstitusi. Ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum. I'm telling you, halo bangsa Indonesia, para pemimpin negeri ini, tolong ya, dengarkan penyebab utama kehancuran industri migas karena sistem yang salah. Sistem yang ribet, berbelit dan melanggar konstitusi. Kok dibiarkan? DPR 2 kali gagal. Ini politik sedikit ya. Gagal mengkoreksi undang-undang migas itu. Termasuk saya di dalamnya itu 2 kali periode gagalnya ini. Sehingga saya sarankan kepada Pak Presiden untuk mengeluarkan perpu saja. Kembali ke sistem yang simpel sesuai konstitusi. Itu resepnya. Jangan sekarang merubah sistem tetapi tambah ribet oleh undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja klaster migas, sistemnya dia rubah malah tambah ribet. Sekarang pakai izin dari pemerintah pusat. Ini keliru. Itu tentang migasnya. Tentang batu bara, sebentar. Tentang batu bara. Batu bara fosil. Itu termasuk fosil. Suka tidak suka, kita ke depan ini batu bara harus dikurangi, bahkan nanti dihilangkan. Lebih-lebih kita sudah meratifikasi Paris Agreement on Climate Change menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2016. Kebetulan saya masih di anggota DPR, ikut berkontribusi untuk bisa menggolkan ratifikasi ini. Tujuannya apa? Untuk kepentingan anak cucu kita. Agar perubahan iklim ini tidak terus berlanjut ke arah yang negatif, ya, maka kurangi pemakaian energi fosil, ya, kurangi pemakaian batu bara, kurangi pemakaian BBM. Ada waktu sampai 2050, Cina sampai 2060 janji nol emisi, ya, 2060 kita belum jelas ini mau ikut 2050 apa 2060, tapi harus. Ya, sehingga energi yang kita kembangkan, tadi dari awal saya katakan kita bangun pembangkit listrik sebanyak-banyaknya. Maksudnya pembangkit listrik yang berasal dari energi baru dan terbarukan yang bersih. Ya, energi fosil batu bara ya masih dipakai tapi direm pengembangannya. Maka utama karya nanti jangan berpikir lagi untuk banyak membangun PLTU, ya. Berpikir bagaimana akan banyak dibangun pembangkit listrik dari EBT. Nah, EBT itu apa? E dulu, E itu energi baru. Ya. EB, energi baru. ET, energi terbarukan. Energi baru dalam terminologi kebijakan energi Indonesia yang disebut energi baru itu di dalamnya termasuk nuklir, hidrogen, itu energi baru. Energi terbarukan itu adalah energi surya, angin, hidro dan seterusnya. Ya. Nah, ini masing-masing punya sifat, ada kelebihan, ada kekurangan. Energi baru ya, itu intermittent. Produksi listriknya tergantung cuaca, tergantung iklim. Energi surya, siang hari dia produktif. Pas mendung hujan, pre dia. Tidak menghasilkan seteru. Ya, malam hari ikut tidur. Pembangkit listrik tenaga surya malam hari ikut tidur sama bosnya. Tidak menghasilkan seteru sama sekali.
Ini mau jungkir balik nggak bisa, ini alam. Intermittent namanya. Nggak bisa dia 24 jam. Angin juga begitu. Angin kencang, kipasnya muter, banyak menghasilkan listrik, strom. Anginnya hilang, namanya angin, bisa angin-anginan. Bisa angin-anginan. Ya, anginnya hilang, kipasnya itu, kalau orang Lombok bilang, momot mecu. Kipasnya itu momot mecu. Nggak bergerak sama sekali. Dalam bahasa Lombok itu, momot mecu itu, nggak bergerak sama sekali. Kipasnya, artinya apa? Nggak menghasilkan listrik. Catatan dunia, semua pembangkit listrik tenaga bayu seluruh dunia rata-rata muter 30% dalam 24 jam. 30% memproduksi listrik 24 jam. Waktu memproduksikan listrik dia disimpan di baterai. Ini kelemahan ini, tapi harus kita omongin. Iya, Nah, baterai dimanapun ngerusak lingkungan. Ya, semakin banyak baterai, semakin banyak potensi kerusakan lingkungannya. Ya. Kecuali nanti ditemukan teknologi, baterainya sekecil tapi bisa menyimpan listrik 1 gigawatt. Mungkin suatu saat ya, baru ini. Ya, nah, efisien dia kalau kemampuan baterainya kuat. Nah, demikian juga kalau dibangun di tanah yang gratis. Tenaga surya maupun tenaga angin ini kalau dibangun di tanah yang gratis, dia menjadi anjlok. Biaya pokoknya. Ya, tadi pasti dikemukakan oleh si pembicara tadi itu, Bu Melisa, bahwa LCOE, ya, levelized cost of producing electricity menurun. Menurunnya karena apa? Sebagian besar menurun karena tanahnya gratis. Ya, tanahnya gratis. Kalau tanahnya sewa, karena ini butuh ratusan hektar untuk pembangkit tenaga surya maupun tenaga angin, dia mahal. Ya, di Sulawesi Selatan sekitar 12 sen dolar per kilowatt hour tenaga angin itu. Ada juga berinisiatif bangun di pinggir pantai sehingga nggak bayar. Ya, tapi nelayan mengeluh di Eropa. Ya, ini harus kita ketahui. Ya, kita ingin menjadi negara maju, energi bersih, tapi ini ada kelemahan. Ya. Sehingga kalau saya berpendapat energi baru kita kembangkan, energi terbaru kita kembangkan, sambil didorong produsen-produsen energi EBT ini untuk inovasi teknologinya. Agar teknologinya dikembangkan, sehingga LCOE-nya itu bisa turun dan murah. Contoh, pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN. Ya, ada musibah di Chernobyl. Fukushima terakhir tuh, Pak. Chernobyl dulu. Itu PLTN generasi pertama. Terus musibah di Fukushima. Itu PLTN teknologi generasi kedua. Sekarang sudah ada generasi ketiga plus malah. Kayak yang baru diresmikan di Uni Emirat Arab. Ya, yang sedang dibangun di Turki, di Bangladesh. Itu sudah generasi ketiga dan ketiga plus. Yang paling baru generasi keempat teknologi nuklir, PLTN nuklir ini ya, di mana masa pembangunannya singkat, yang tadinya membangunnya itu butuh waktu sampai 10 tahun. Dari perencanaan sampai jadi, kalau Utama Karya mau disuruh bangun pembangkit listrik, satu pembangkit listrik PLTN bisa 10 tahun itu. Nah, ini sudah selesai teknologi itu. Kita sekarang kalau mau masuk ke pembangkit listrik tenaga nuklir, otomatis yang kita bangun adalah generasi terbaru dong. 4, Pak ya. Generasi keempat. Dulu kita hampir jadi di Semenanjung Muria. Studi tapaknya sudah jadi, sudah segala macam sudah siap, tapi karena ada musibah Fukushima, ya, sehingga banyak orang takut. Oke, sudah liwat itu ya. Tapi saya pikir ada untungnya juga, enggak jadi bangun waktu itu. Karena masih generasi 3. Masih generasi ketiga. Benar, kita kan ambil untungnya aja ya. Ya, sekarang generasi keempat sudah ada, cost-nya amat sangat murah. Ini yang penting ini, cost-nya sangat murah, lebih murah dari batu bara. Lebih murah dari listrik batu bara, baik yang berbasis thorium maupun uranium. Ya, jadi bersaing dengan batu bara. Batu bara itu menjadi standar harga pembangkit listrik untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga terbarukan
tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, tenaga sampah dan seterusnya, mengacu kepada LCOE atau biaya pokok produksi listrik secara nasional, di mana sebagian besar itu karena PLTU batubara yang murah, quote unquote murahnya, murah sehingga pembangkit listrik tenaga terbarukan ini sulit berkembang, sulit dibangun di Pulau Jawa. Karena rata-rata biaya pokok listrik di Pulau Jawa ini, LCOE-nya, sebagian besar dia dari PLTU batubara, gede-gede pula, menjadi rendah sekitar 7 sen dolar per kWh. Ini yang PLT energi terbarukan dia di atas 12 sen dolar per kWh, sehingga tidak bisa dibangun di Pulau Jawa. Nah, sekarang ini saya katakan, PLTU batubara, LCOE-nya menjadi relatif murah, karena belum menginternalkan externality cost-nya. Halo. Itu sebabnya. Jadi LCOE biaya pokok listrik batubara relatif murah itu bohong-bohongan. Belum memperhitungkan biaya yang harus dibayar oleh negara atau oleh siapapun. Karena emisi karbon yang gede, polutan, NOx, XOx, yang sangat besar, debu dari pembangkit listrik batubara ini. Ini bukan omong kosong. Saya ini anggota DPR Dapil Nusa Tenggara Barat. Waktu saya mengunjungi berulang-ulang pembangkit listrik tenaga uap PLTU batubara di Jeranjang, Lombok Barat. Di sini ada 3 unit. Ya, sudah dibangun. Ya, beroperasi. Kepala desanya lapor ke saya, Pak Gordubi, sebelum PLTU batubara ini, petani di sekitar ini tanam bawang subur. Sekarang setelah pembangkit listrik batubara ini berjalan, beroperasi, mereka tidak bisa tanam bawang lagi. Ini dampak nyata. Jadi kita kurangi PLTU batubara bukannya apa-apa. Untuk kepentingan bangsa kita, di samping memang kemauan Paris Agreement dan SDGs. SDGs itu bagaimana energi itu cheap and affordable. Ini kata kunci. Untuk itu pembangkit listrik tenaga nuklir yang sekarang generasi keempat sudah sangat murah, aman, waktu pembangunannya cepat. Baik. Kita harapkan. Dan sudah masuk generasi keempat ya Pak generasi ya? keempat. Nah, kalau kita go nuklir, kita dorong untuk bangun PLTN generasi keempat. Baik. Ini kepentingan bangsa. Nah, kalau kosnya murah, saya yakin pada suatu saat subsidi energi, subsidi listrik di Republik ini akan terhapus dengan sendirinya. Ya, kira-kira begitu. Jadi, terima kasih. Ini generasinya generasi habis waktu Pak Kurtubi. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Kurtubi.